Siap, luruskan barisan. Siap, lurus. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Semangat semuanya? Semangat. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Haji untuk dapat memimpin doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik anak-anak. Pak Akmal ingin menanyakan kehadiran. Apakah semua anak-anak di sini masuk semua? Selamat. Masuk semua ya? Ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Baik anak-anak, tentunya di pelajaran hari ini untuk mengetahui minat dan bakat kalian, sebelum kita memasuki materi, Pak Akmal akan coba membagikan asesmen diagnostik untuk mengetahui bakat dan minat belajar kalian. Ya, coba dijawab menurut pendapat kalian dan menurut minat kalian. Dijawab aja semampunya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita pembelajaran teks prosedur hari ini, Pak Akmal ingin bertanya untuk pemantik pertanyaannya sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Yaitu kan mungkin anak-anak pernah membaca tulisan cara mengambil air dari sumur atau cara mengambil mendapatkan air dari sumur. Apakah pernah? Coba tunjuk tangan. Ya, Jaki pernah. Kira-kira untuk anak-anak sekalian, kalau memang pernah, menurut kalian apa sih yang dituliskan dalam tulisan itu? Coba. Ya. Cara mengambil air dari saluran, pipa, dan sumur. Ya, cara mengambil air menggunakan saluran, menggunakan pipa dari dalam sumur ya. Kemudian selanjutnya untuk
anak-anak untuk mendapatkan air itu bagaimana langkahnya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kira-kira menurut kalian seperti apa untuk mendapatkan air itu? Silakan. Ya, silakan. Ada sumber air, ada pipa, ada tempat penampungan air, ada tempat penyaringan air, dan ada bak air. Oh iya, oke. Ada bak, ada pipa, ada penampungan air, ada tempat membersihkan air ya. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu yuk. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Ya, sekali lagi, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan banyak-banyak. Ya. Anak-anak sekalian, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menulis teks prosedur dengan mengamati video dan media visual yang disediakan. Nanti anak-anak tolong dipahami dulu, kita masih mengulang lagi struktur pembahasannya, kemudian media video LKPD yang akan disediakan juga ya. Tolong ini diperhatikan baik-baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya. Kali ini yaitu saksi yang menyatakan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jenis-jenis teks prosedur antara lain yang pertama, yakni teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol, yakni teks prosedur yang langkahnya bisa dibolak-balik, tapi dengan tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Kadang kita kalau masak mie instan kan beda-beda. Ada yang dituang dulu bumbunya di dalam piring, ada juga yang menunggu minyak matang baru dituangkan bumbunya. Jadi tetap tercapai tujuannya, yaitu memasak mie, mendapatkan sebuah mie, tapi boleh prosedurnya dibolak-balik. Tapi ini hanya untuk teks prosedur protokol ya, bukan untuk teks prosedur sederhana dan juga kompleks. Selanjutnya mengenai ciri-ciri teks prosedur, yakni yang pertama menggunakan kalimat perintah atau yang disebut imperatif. Misalkan, jadikanlah, ikuti, berlarilah, matikan, nyalakan, tuangkan. Nah, itu termasuk contoh dari kalimat perintah atau imperatif. Baik anak-anak, untuk media pembelajaran kita berikutnya, kita akan mencoba mengamati media video ini tentang cara pengambilan air bersih ya. Mohon anak-anak memperhatikan. Kemudian nanti ada satu tambahan media visual yang ada di LKPD kalian. Dan sambil kalian nanti memperhatikan, Pak Akmal akan membagikan juga LKPD untuk dapat kalian kerjakan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh, Info mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak sedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh daya dari kali sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokkulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, bukalan kotoran dan air dibicarakan
Apabila air berwarna, berbau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar, sobat. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6, disebut asam. Dan sebaliknya, jika melebihi 8, disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7, sobat. Selain itu, air yang baik adalah air yang mengandung mineral seperti besi, mangan, dan mineral lainnya. Dalam jumlah kecil, zat besi dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan pembentuk warna kekuningan. Mangan bersifat beracun, sobat. Jika kandungan dalam air terlalu banyak, dapat mengganggu organ pernafasan. Standar kualitas mangan ditetapkan ada ukuran 0,25 hingga 0,5 mg per 1 liter di dalam air. Untuk menghilangkan besi mangan, air dapat dioksidasi dengan oksigen. Caranya dengan membuat percikan air kecil-kecil dan mengalirkannya kembali ke bank penampungan. Untuk air yang bersih tidak mengandung banyak bakteri E. coli. Kelebihan bakteri E. coli akan menyebabkan diare. Nah, untuk memastikan bakteri E. coli mati, kita dapat merebus air hingga mendidih, sobat. Gampang kan? Sudah cara mengolah air hingga ciri-ciri air yang layak konsumsi. Tetap gunakan air dengan bijak, ya sobat, demi kesehatan kita dan lingkungan kita. Info mau pamit dulu. Bye-bye. Anak-anak, di dalam LKPD kalian ada media visual seperti gambar yang ada di papan tulis ini. Nah, untuk memperjelas tugas kalian, prosedur kalian menulis teks prosedur, nanti mana yang kira-kira kurang paham, bisa memperhatikan terlebih dahulu langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Jadi diamati dulu sesuai dengan media yang ada di LKPD kalian dengan media yang ada di papan tulis. Ya, silakan anak-anak untuk dapat dikerjakan, diamati. Jika nanti kurang paham di media yang kalian tulis, bisa melihat lagi untuk penjelasannya di media yang ada di papan tulis ya. Langkah pertamanya itu seperti apa, kemudian baru nanti terakhirnya seperti apa. Kedua, ketiga, air itu disalurkan kemana, baru nanti terakhir air siap diminum itu yang terakhirnya di mana ya. Nanti tolong kalian memperhatikan gambar yang ada di media dengan gambar yang ada di LKPD kalian.
Anak-anak, baik setelah kalian memperhatikan media gambar teks prosedur tentang proses pengolahan air, nah sekarang kalian juga sudah menyelesaikan mengerjakan LKPD. Mungkin ada perwakilan kelompok ya, biar adil kita akan gilir satu persatu kelompok ya. Dari kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan. Juga kelompok lain silakan yang akan bertanya nanti dengan kelompok 1 silakan ya. Oke, silakan nanti dapat bertanya. Silakan di depan sini. Ya, ini hasil diskusi dari presentasi kelompok kami adalah alat atau bahan yang digunakan: air, pipa, tower, filter, penyaring, dan bak air. Pertama, air disedot dari dalam tanah. Kedua, air dialirkan ke tower air. Lalu air disalurkan ke penyaring filter bank zeolit. Kemudian air disalurkan ke filter karbon aktif. Selanjutnya melalui filter Cartridge. Air salurkan lagi ke filter ultraviolet untuk membunuh kuman yang ada di dalam air. Akhirnya air siap digunakan. Ya, baik, sudah dari kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Kemungkinan mungkin ada dari kelompok lain yang akan bertanya. Ya, silakan mungkin kelompok 2 ingin bertanya ya, silakan. Ya, Dini, silakan. Oh ya, apa gunanya diadakan penyaringan air ya? Baik, saya akan menjawab untuk membersihkan air. Oh ya, penyaringan air itu gunanya untuk membersihkan air ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Urutan langkah dan cara untuk mendapatkan air bersih. Silakan. Baik, saya akan menjawab. 1. Air diambil dari tanah. 2. Air ditampung di tower air. 3. Air disaring agar bersih. 4. Air siap Digunakan. Oke, pinter semuanya ya. Tepuk tangan dulu anak-anak hebat ya. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, kemudian kita coba dari kelompok 2 untuk mempresentasikan kembali hasil kerjanya sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Ya, silakan perwakilan kelompoknya. Hasil diskusi dari presentasi kelompok kami adalah alat atau bahan yang digunakan: air, pipa, tower, filter, penyaringan, dan bak air. Pertama, air disedot dari dalam tanah. Kedua, air dialirkan ke tower air. Ketiga, lalu air disalurkan ke penyaringan filter Mangan seoid ya. Kemudian air disalurkan ke filter karbon aktif. Selanjutnya melalui filter Cartridge, air salurkan lagi ke filter ultraviolet untuk membunuh kuman yang ada di dalam air. Akhirnya air siap digunakan. Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang telah presentasi. Ya, mungkin dari kawan-kawan kelompok akan bertanya. Dari kelompok 4 mungkin akan bertanya. Ya, kelompok 4 silakan. Ada yang kurang jelas untuk bertanya, silakan. Ya, dari kelompok 4. Ya. Ingin bertanya apa? Ya, oke. Apa saja alat yang digunakan? Apa saja sih alat yang digunakan untuk mengambil air itu? Ya mungkin bisa dijawab, kan? Baik, saya akan menjawab. Pipa, selang air, bak air. Oh ya, ada pipa, ada selang air, ada bak air ya. Kemudian ada lagi mungkin dari kelompok lain yang akan bertanya. Kelompok 1 akan bertanya, silakan. Bertanya apa saja yang kalian kurang jelas. Oke, silakan Jaki. Apa gunanya
apa gunanya diadakan penyaringan air? Baik, saya akan menjawab untuk membersihkan air. Untuk gunanya untuk membersihkan air ya. Oke, mungkin cukup presentasi untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kelompok. Ya, kelompok yang belum maju, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Alat atau bahan yang digunakan: air, pipa, tower, filter, penyaring, dan bak air. 1. Pertama, air disedot dari dalam bumi. 2. Kedua, air dialirkan ke bak penampungan. 3. Lalu air disalurkan ke penyaringan filter mangan zeolit. 4. Kemudian air disalurkan ke filter karbon aktif. 5. Selanjutnya melalui filter air disalurkan lagi ke filter ultraviolet untuk membunuh kuman yang ada di dalam air. Akhirnya air siap disalurkan ke rumah. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk kawan yang sudah presentasi. Ya, selanjutnya dari kelompok 2, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kelompok 2. Jelaskan tentang langkah dan cara untuk mendapatkan air bersih. Jelaskan langkah dan cara untuk mendapatkan air bersih. 1. Air bersih diambil dari dalam tanah. 2. Air ditampung di tower air. 3. Air disaring. 4. Air siap digunakan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3 ya. Ya, tepuk tangannya mana dong? Oke, selanjutnya baik sekali presentasinya. Masih tetap semangat untuk kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami adalah alat atau bahan yang digunakan: air, pipa, tower, filter, penyaring, dan bak air. 1. Pertama, air disedot dari dalam tanah. 2. Air dialirkan ke tower air. 3. Lalu disalurkan ke penyaring filter mangan zeolit. 4. Kemudian air disalurkan ke filter karbon aktif. 5. Selanjutnya melalui filter Cambridge air salurkan lagi ke filter ultraviolet untuk membunuh kuman yang ada di dalam air. Akhirnya air siap digunakan. Iya, oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Ya, kita ada pertanyaan lagi mungkin dari kelompok 3. Silakan, akan bertanya apa dengan kelompok 4? Silakan bertanya. Bagaimana diadakan penyaringan air? Ya, oke, silakan. Baik, saya akan menjawab. 1. Air disedot dari tanah. 2. Air ditampung di tower air. 3. Air disalurkan melalui pipa. 4. Air siap digunakan. Ya, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi jawabannya kalau misalnya kurang pas. Oke, dari kelompok 2. Ya. Ya, untuk membersihkan air ya. Kelompok 1 mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ingin bertanya apa dengan kelompok 4? Silakan. Apa gunanya diadakan penyaringan air? Penyaringan air tadi sudah dijawab dengan Dini. Ya, mungkin yang lain mungkin penggunaan ultraviolet yang bisa digunakan, maksudnya buat apa begitu ya? Coba silakan. Apa fungsinya ultraviolet? Ultraviolet, silakan dijawab. Membunuh kuman. Oh, ultraviolet itu gunanya untuk membunuh kuman dan membersihkan air ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah maju. Kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk kelompok yang sudah maju. Baik anak-anak, terima kasih setelah kalian melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya pembelajaran kita akan kita lanjutkan dengan tes formatif ya, untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Dan Pak Akmal akan bagikan
satu persatu dan tolong dikerjakan, dibaca, dipahami, tidak terburu-buru mengerjakan, diteliti. Silakan untuk anak-anak untuk mengerjakan tes formatif, memperhatikan soal-soal, kemudian menjawab soal-soal. Baik anak-anak, demikian tadi kalian sudah mengerjakan tes formatif. Nah, Pak Akmal akan merefleksi pembelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, apakah kalian paham dengan materi yang disampaikan tadi? Apakah kalian paham dengan mengerjakan LKPD tadi? Dan Pak Akmal akan bertanya kembali, merefleksi kembali. Apakah kalian merasa bahagia? Bahagia. Apakah kalian merasa senang belajar hari ini? Senang. Ya, oke. Kita tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan banyak-banyak. Ya, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya di pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Pak Akmal mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pembelajaran hari ini, dan Pak Akmal akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.